Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 subtematika Bahasa Indonesia KD 3.3, kemudian KD 3.1 untuk IPS dan KD 3.8 untuk IPA. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menggunakan daftar pertanyaan, siswa mampu menggali informasi kegiatan wawancara dengan tepat. Yang kedua, melakukan wawancara, siswa mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang ketiga, dengan observasi lingkungan, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang keempat, dengan observasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Yang kelima, dengan observasi, siswa mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. Yang terakhir, dengan observasi, siswa mampu melakukan refleksi kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dalam bentuk tabel dengan sistematis. Ya, itulah tujuan pembelajaran 1 subtematika untuk pagi hari ini. Siapkan buku paketnya untuk menyimak pembelajaran berikutnya. Untuk subtematika yaitu Ayo Cinta Lingkungan. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya tidak semua orang memperhatikan hal ini. Ya. Kalian simak bacaan berikut ini. Kamu sudah berlatih membuat daftar pertanyaan dan menggunakannya saat wawancara. Ya, bacalah kembali wawancara pada pelajaran minggu kemarin. Kemudian sekarang kalian simak teks bacaan yang ada di buku paket kalian. Itu perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan,
campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan. Tentunya kamu juga memiliki cerita petualangan seru. Misalnya pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumahmu, atau di saat liburan ke rumah sanak saudara. Kemudian kalian tulis cerita petualangan tersebut. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Setelah kalian menyimak teks bacaan di atas, kalian supaya mengamati gambar yang ada di buku cetak kalian. Kemudian kalian beri tanda centang gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Kalian bisa mengerjakan di buku tulis kalian. Kondisi buku paketnya jangan dicoret-coret. Dengan melihat gambar di atas, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Kemudian kalian tuliskan ciri-cirinya, baik tumbuhan maupun hewan yang terawat dan tidak terawat, dengan membuat tabel seperti yang ada di buku paket kalian. Sikap perbuatan di atas adalah salah satu cara peduli lingkungan yang harus senantiasa ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan, kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana kondisi taman di sekolahmu? Apakah tanamannya terawat? Kemudian jelaskan. Yang kedua, apa halaman sekolahmu sudah bersih? Jelaskan. Yang ketiga, buatlah rencana dengan teman sekelompokmu, karena kondisi saat ini masih belajar di rumah, jadi sendiri saja. Menanam satu macam tanaman, ditempatkan di kaleng atau di tempat bekas minuman. Tentukan tanaman yang akan ditanam, bagaimana cara tanamanmu dapat tumbuh dengan baik. Untuk pembelajaran 2 yaitu PKN KD 3.2 dan SPDP KD 3.4. Adapun tujuan pembelajaran 2 yang pertama yaitu setelah diberikan masalah, siswa mampu menganalisis
hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dengan terperinci. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan 4 contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungannya atau untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan benar. Untuk yang nomor 3 dan nomor 4, yaitu tujuan pembelajaran matematika. Yang kelima, setelah mengamati montase, siswa mampu menjelaskan teknik membuat montase dengan benar. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat montase dari bahan bekas dengan kreatif. Itulah tujuan pembelajaran 2. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mari kita simak bacaan yang ada di buku paket kalian. Judulnya Pergi ke Pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu icuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu icuk. Tak beberapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau busuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani, Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual icuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu icuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya, Udin, ayo kita pergi, sahut dari Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini, teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hal itu Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Ya, setelah kalian menyimak teks bacaan di atas, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya, yaitu apa yang terjadi di lingkungan pasar. Yang kedua, mengapa pasar sangat bau. Yang ketiga, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan. Kemudian yang keempat, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi orang-orang di pasar? Yang kelima, menurutmu apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Kemudian jelaskan. Yang keenam, hak apa yang tidak dapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika di pasar? Yang ketujuh, menurutmu apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Kemudian dijelaskan. Yang kedelapan, bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Yang terakhir, bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Ya, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Jelaskan 4 contohnya. Mulailah dengan cara
yang bisa kamu lakukan di lingkunganmu. Ya, kalian supaya membuat contoh minimal 4 cara menjaga lingkungan yang ada di sekitar kalian. Berikutnya, amatilah gambar montase berikut. Ya, kemudian bagaimana teknik yang baik dalam membuat montase? Apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase? Ya. Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Cara membuat montase yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah alatnya. Alatnya yaitu menggunakan gunting. Kedua, bahannya. Bahan untuk membuat montase seperti majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase. Kemudian kertas HVS atau kertas karton serta lem. Langkah-langkah dalam membuat montase. Yang pertama, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Misalkan badan dan kepala berbeda. Yang kedua, guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Yang ketiga, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Yang terakhir, lihatlah hasil montase yang telah kalian buat. Ya, silakan kalian buatlah montase dengan tema cinta lingkungan. Kemudian kalau sudah selesai, difoto dan dikirimkan ke Pak Guru. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.